Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, duhai yang maha mendengar. Ya Qarib, wahai Allah yang maha dekat. Ya Syahid, wahai yang maha menyaksikan segala-galanya. Berkahi majlis ini ya Allah. Jadikan pertemuan yang Engkau takdirkan ini benar-benar menambah keyakinan kami kepadamu. Golongkan kami menjadi hamba-Mu yang benar-benar sempurna imannya, lurus dan benar akidahnya. Ya Allah, jadikan majlis ini mengantarkan sisa umur kami istiqomah dalam iman dan amal soleh. Lindungi pertemuan ini dari apapun yang tiada Engkau sukai, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah yang maha agung sedang menatap kita? Apakah Allah menyaksikan pertemuan ini? Apakah setiap ucapan didengar oleh Allah? Apakah Allah tahu isi hati kita? Tahu pikiran kita, masalah yang sedang dihadapi? Adakah yang tidak diketahui oleh Allah? Apakah Allah tahu apa yang akan terjadi? Siapa yang menguasai takdir? Kalau Allah menghendaki, apakah pasti terjadi? Adakah yang bisa menghalang-halangi? Adakah yang bisa menolak, mencegah? Kalau Allah tidak menghendaki, apakah akan terjadi? Kalau Allah tidak menghendaki, walaupun seluruh makhluk bergabung, apakah akan terjadi? Tidak. Kalau keyakinan itu menghujam pada diri kita setiap saat, pasti berbeda hidup kita. Masalah kita adalah ragu kepada Allah, belum yakin Allah ada, maha dekat, maha mendengar, belum yakin Allah maha baik. Kita baru mulut menyebut Allahu Akbar, tapi hati belum yakin Allah maha besar. Ya, masalah kita adalah lemah iman, lemah keyakinan. Karena kita lemah keyakinan, jadi kita sibuk bersandar dengan yang nampak. Karena iman kepada yang gaib lemah, maka kita berharap dan takutnya kepada yang nampak. Padahal semua yang nampak ini adalah makhluk ciptaan, makhluk milik, makhluk dalam genggaman. Apakah semua yang hadir ini bisa memberi kepada saya kalau Allah tidak menghendaki? Jawab, tidak akan bisa. Kalau semua yang hadir ini akan mencelakakan, apakah bisa celaka tanpa izin Allah? Tidak bisa. Coba saja lempar sesuatu ke tubuh ini. Kalau Allah tidak takdirkan, tidak akan bisa. Coba. Tuh berarti tidak ada takdirnya ya. Ada yang lempar terus kena, kok kena, berarti ada takdirnya ya. Tapi semua makhluk milik Allah, semua makhluk dalam kekuasaan Allah, tidak bisa memberi manfaat setitik pun juga illa biiznillah. Sama, orang mau berbuat apapun kepada kita tidak akan jatuh sehelai rambut pun kecuali biiznillah, karena tubuh ini milik
Allah. Tubuh ini dalam genggaman Allah. Tidak ada luka yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Tidak bisa. Semua hanya bisa terjadi biiznillah. Harus terus dilatih untuk yakin seperti itu. Kalau sudah yakin kepada Allah, kita tidak berharap kepada makhluk. Berhadap ke makhluk itu sumber penderitaan, sumber kehinaan. Kalau berharap hanya kepada Allah, laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbih yatawakkalun. Setan tidak berdaya menipu orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Jadi kita ini mudah sekali ditipu karena banyak bersandar kepada selain Allah. Ini saya lihat tamu ibu-ibu sangat banyak. Coba di absen dulu untuk menghormati tamu. Rumah Ilmu Fatimah Az-Zahra. Alhamdulillah. Malu saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 177 orang, 4 bis. Masya Allah, alhamdulillah. Selamat datang MT Asofa Bogor. Sama ya, alhamdulillah. Untung samanya yang enak ya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Pengajian Mar'atus Salihah. Waalaikumsalam. Nah itu goibah. Liko Az-Zahra Kalimantan Selatan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih. Ada yang belum di absen? Ini banyak ibu-ibu. Ibu tahu kenapa ibu sering kurang bahagia? Karena ibu terlalu banyak ingat suami. Coba jujur, makin banyak ingat suami, hati makin tenang, makin galau. Bu, tahu ibu kenapa kurang bahagia? Karena ibu banyak berharap dari suami. Sedangkan suami ibu adalah makhluk yang tidak bisa diharapkan. Boro-boro membahagiakan istrinya, dirinya juga susah bahagia. Bagaimana ibu bisa bahagia berharap dibahagiakan oleh orang yang susah bahagia? Jelas Bu? Ibu mau bahagia, jangan terlalu cinta kepada suami. Gak usah nyebut betul Bu, tinggal nganggu. Bu mau bahagia, jangan banyak berharap dari suami. Ya saya mengerti Bu, makanya ibu kesini juga banyak masalah ya. Bu, jangan kebanyakan ingat suami. Kalaupun ingat suami, segera doa, baru ibu tenang. Ingat suami, ibu galau, takut suami lincah lagi, takut suami berkurang kasih sayangnya. Capek Bu. Padahal ibu, saya lihat dari sini wajah-wajah menuju kematian. Sama dengan lelaki juga, benar? Kita ini setiap hari semakin dekat dengan mati. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Sebentar saja, dunia sebentar. Banyak ingat makhluk,
Allah tidak suka. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya zikrullah hatimu akan tenang. Hati ini Allah subhanahu wa ta'ala muqallibal qulub. Allah yang membulak-balik hati. Allah tahu isi hati setiap orang. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh Allah menciptakan manusia dan Allah mengetahui apa yang dibisikkan di hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah maha dekat. Maha dekatnya Allah, laisa kamislihi syai'un, bukan seperti dekatnya kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan Allah adalah dekat, aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Maka ingat makhluk langsung doa, itu lebih disukai Allah. Ibu ingin suami sayang ke ibu, bagaimana caranya? Tuh, tidak tahu. Ini punya suami tidak sih? Ingin disayang suami tapi tidak tahu caranya. Caranya yang tadi diantaranya, tiap ingat suami doa. Doa la yaruddu qadha ila du'a. Ingat makhluk doa, ingat anak doa, ingat uang doa. Doa itu zikrullah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Kita diperintahkan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingat makhluk doa, ingat anak doa, ingat suami doa, ingat uang doa. Doa itu adalah ibadah yang sangat mulia. Ini yang jarang dilakukan. Benar? Nasihat dengan doa kuat mana? Nasihat dengan doa mana yang lebih kuat? Doa. Nasihat mengandalkan diri. Nasihat bisa membuat kita ujub. Bukan tidak boleh memberi nasihat, tapi nasihat suka membuat diri kita merasa lebih. Nasihat banyak nafsu di sana, sepertinya memberi nasihat padahal sedang marah. Tapi doa kita tawadu. Doa itu kita tidak punya. Allah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah pemilik segala-galanya. Kita jahil, wa huwas samiul alim. Allah maha tahu segalanya. Kita lemah, la haula wala quwata illa billah. Doa akan mustajab ketika kita tidak punya apa-apa. Allah pemilik segalanya. Kita tidak berdaya, Allah maha kuasa. Kita jahil, bodoh, Allah al-alim, maha tahu segalanya. Allah mendengar setiap doa. Wa assiru qawlakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Dan rahasiakanlah kata-katamu atau zaharkan, Allah innahu alimum bidatis sudur. Jadi sekarang ceramahnya sederhana, tiap ingat sesuatu doa. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fisya'n. Semua yang di langit bumi meminta kepada Allah. Setiap saat Allah kulla yaumin huwa fisya'n.
dalam kesibukan. Allah mendengar semua ucapan. Sebelum mulut ini berucap, Allah sudah tahu isi hati kita. Allah maha dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Allah maha mendengar, tidak usah ada perantara, setiap waktu bisa minta. Pakai bahasa apa saja kalau belum bisa bahasa Al-Quran. Bapak, Pak, sebelum jumpa istri apa dulu? Bagus. Qobla. Karena ada beberapa suami yang tidak berani masuk ke rumah. Doa. Bagaimana doanya mau ketemu istri, Pak? Astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum jumpa dengan istri apa doanya? Ya muqallibal qulub, Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa siapa? Nabi Musa mau ketemu siapa? Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Doa, ya Allah Rabbis rohli sodri, lapangkan dadaku ini ya Rabb. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bicaralah dengan istri dengan perkataan terbaik, perkataan yang disukai Allah, bukan disukai istri. Perkataan yang disukai Allah pasti perkataan terbaik, dan istri akan dibuat Allah suka kepada perkataan itu. Jangan berkata yang tidak baik. Justru istri saya yang berkata tidak baik. Bagaimana jawaban suami? Tidak ada yang jawab. Istri berkata sedang kurang baik. Bagaimana jawaban suami? A'udzubillah, bukan itu maksudnya. Wa ibadur rahman. Bagaimana dalilnya? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Orang bicara tidak baik, izin Allah bukan? Biiznillah. Wa ma asaba min musibatin illa biiznillah. Istri bicara kurang baik, itu adalah ujian dari Allah agar kita bisa mengamalkan. Wa idza sa'alaka ibadi wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang berkata tidak baik, hanya khair, yang baik saja. Faliyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita berkata baik, nanti istri tidak mengerti. Yang membuat istri mengerti dan berubah akhlaknya bukan lisan kita, tapi Allah. Jadi jangan mengandalkan perkataan untuk mengubah hati orang. Kita bicara supaya Allah yang maha mendengar, wa huwas sami'ul alim, suka. Nanti Allah yang membulak-balik hati istri. Ibu, saya tahu ibu banyak kebutuhan. Benar, Bu? Astagfirullah. Saya mengerti ibu capek ya.
Jadi seperti ini hasilnya. Bu, suatu saat ini bukan hadis, tapi di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan surat wa idza maritu fahuwa yashfin. Nabi Musa sakit, lalu berdoa kepada Allah. Allah mengilhamkan kepada Nabi Musa, memerintahkan mengambil daun, lalu daun itu dipetik, dimakan, sembuh. Lalu Nabi Musa suatu saat sakit lagi. Nabi Musa alaihissalam langsung mengambil daun, memakan daun yang sama, hasilnya tidak sembuh. Apa yang berbeda? Kenapa? Yang pertama sakit, berdoa kepada Allah. Allah Sami'ul Alim. Allah ijabah doanya, Allah sembuhkan, syariatnya lewat daun. Daun tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan Asy-Syafi Allah. Tapi yang kedua, Nabi Musa sakit, yang diingat daun. Beda sekali. Yang pertama diingat Allah, yang kedua diingat daun. Hasilnya tidak sembuh. Nah, inilah masalah ibu-ibu. Tiap ingat kebutuhan, yang diingat suami atau Allah? Suami. Harusnya suami telat datang, ibu doa, ya Allah, Engkau tahu suamiku di mana, pulangkan. Gak usah gitu ngomongnya. Tolong ya Rob, jaga suami saya. Ibu bangun lihat suami di sebelah, apa yang ibu lakukan? Astagfirullah ibu, ini banyak santri. Astagfirullah ibu. Ibu bangun, maksud saya doa bu. Jadi ketika ibu bangun lihat suami, ya Allah, kok jadi begini? Gak boleh gitu. Ya Rob, takdirmu inilah yang jadi suami. Tolong ya Allah, terima semua amal solehnya, ampuni seluruh dosanya, tambah ilmunya, tambah imannya. Itu yang ibu lakukan kalau lihat suami. Jangan peot, ngorok, bau. Didengar tidak ucapan ibu oleh Allah? Itulah yang membuat suami makin peot, karena ibu doanya jelek. Doa. Lihat suami, doa. Masuk, lihat anak sedang tidur, kalau mau tahajud di kamarnya. Ya Allah, wahai yang maha menatap, anak ini adalah ciptaanmu, anak ini adalah milikmu, anak ini ada dalam genggamanmu, anak ini adalah amanah darimu. Ampun ya Allah, saya belum jadi orang tua yang amanah. Engkau lihat saya belum jadi contoh yang baik, belum bisa mendidik dengan benar. Masih banyak contoh buruk yang saya perlihatkan kepada anak. Ampun ya Allah, beri kesempatan saya jadi orang tua yang benar, yang bisa mempertanggungjawabkan anak ini di hadapanmu. Tidak ada yang bisa menyolehkan anak selain Allah. Tobat kalau lihat anak itu. Ampun ya Allah, beri kesempatan sisa umur ini bisa mengantarkan amanah ini jadi orang yang Engkau ridhoi. Jangan marah-marah.
hanya membuat senang setan. Jangan kasar. Fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hanya dengan rahmat Allah wahai Muhammad engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, niscaya mereka menjauh dari sekelilingmu. Maafkanlah mereka, mohonkan ampunan bagi mereka, bermusyawarahlah, berbicaralah, bertukar pikiranlah dengan baik. Apabila engkau sudah bulat tekad, fatawakkal 'ala Allah, pasrahkan ke Allah. Allah sangat mencintai orang yang bertawakal. Mulut tidak bisa mengubah, Allah yang bisa mengubah. Makanya doa itu zikrullah. Doa itu zikrullah yang benar-benar membuat kita posisinya jadi hamba dan Allah di hati kita jadi Tuhan kita, Rabb kita. Kita zikir alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, bagus. Tetapi kadang-kadang hati kita tidak dalam posisi hamba. Benar? Doa hadirin. Makin banyak doa, makin banyak zikir. Makin banyak zikrullah, fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Makin beruntung. Dikabulkan atau tidak itu bukan kapling kita. Kita husnuzon kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan Allah bersama kita sepanjang kita ingat kepada Allah. Doa hadirin, doa itu senjata. Itulah zikir penting. Saudara lihat saya, doakan. Jangan cuma lihat, oh ini si Agim. Tidak ada gunanya, yang berguna doa. Ya Allah, kasihanilah Agim, takdirmu diuji jadi orang yang berceramah. Engkaulah yang tahu isi hatinya, pikirannya, ilmunya. Tolong Agim ya Allah, lindungi dari ilmu yang salah. Jangan biarkan lisannya menyatakan hal yang salah. Tolong agar bisa mengamalkan ilmunya, jangan cuma bisa bicara. Tolong ya Allah, selamatkan Agim, kasihan ngomong terus. Itu lebih manfaat bagi saya. Ini kurang manfaat. Yang manfaat doa. Nah tetap aja nggak ngedoain ya nggak. Ya Bu, terima kasih. Udah doanya? Guru ke murid. Apa yang paling penting sikap seorang guru ke murid? Doa. Doa. Banyak contoh buruk dari kita kepada murid. Banyak nasihat yang sepertinya kata-katanya bagus, tapi hatinya belum tentu bagus. Tapi doa insya Allah bagus. Ayo tanya guru, banyak guru tidak di sini. Doa, doa. Ad-du'a mu'silahul mu'minin, senjata bagi orang yang beriman. Begitu Bu.
Kalau mau minta apa-apa jangan dulu minta ke suami, tapi ke siapa? Kepada siapa? Deketan mana, Allah atau suami? Allah. Allah ilmunya, kekuasaannya, rahmatnya. Jangan membayangkan Allah secara fisik, salah. Allah maha dekat. Ya Allah, mukena saya sudah lepet, Engkau maha tahu. Kalau di pengajian paling lepet, saya minta mukena baru ya Rabb. Engkau maha baik. Baru bicara ke suami, Pak, kalau ada rezeki lebih, saya minta dibelikan mukena. Gak apa-apa ya Pak. Apa jawaban suami? Shh, diam Bu. Apa jawaban suami santri? Kenapa lambat begini jawabannya? Kalau istri minta sesuatu jawabannya apa Alex? Bismillah Bu. Padahal tidak punya uang, bagaimana? Gak apa-apa, gak apa-apa. Istri minta dibelikan mukena, kita tidak punya uang, tidak usah jawab saya tidak punya uang, diijabah. Bismillah. Ibu doa ke Allah, ya Allah engkau sudah dengar istri minta mukena. Dari mana saya bisa ngasih mukena selain darimu? Seminggu nggak ada aja, udah seminggu ya Allah. Tiba-tiba istri bilang begini, ternyata Pak ini juga masih bagus dicuci, itu juga terkabulnya doa ya kan? Mengerti? Ini penting, kan tidak harus diijabah itu jadi kita yang ngasih, betul tidak? Istri menarik ucapannya itu juga terkabul. Tambah mukena, tambah hisabnya. Ya Bu, tuh kelihatan gembira ya. Pokoknya minta apa saja ke Allah dulu, apapun ya Bu, ngerti kan apapun? Kalau enggak minta ke Allah dulu nanti ibu jadi kesel. Sama suami juga, apa aja yang diinginkan dari istrinya minta ke Allah dulu, karena istri itu makhluk ciptaan Allah, milik Allah, dikuasai Allah, dibulak-balik hatinya oleh gimana kalau istri saya lagi rewel, lapor ke siapa? Bagus, benar ya Rob, nggak usah terlalu keras ya Allah. Sudah 3 jam muter, saya hitung udah 18 putaran ya, itu lagi kasihan nih istri saya ya Allah, ngomongnya dari tadi itu terus bulak-balik. Bagaimana zikirnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, bukan a'udzu. Kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita yang berlindung dari setan. Ada kemungkinan. Kalau nahnu na'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita istri dan suami dilindungi Allah. Tenang saja. Begitu pun. Ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Serius hadirin? Serius? Ayat kursi membuat setan pergi. Tapi pas saya baca ayat kursi, suami saya jadi pergi. Berarti astagfirullahaladzim. Bacalah zikir saja ya, jangan balas. Idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Doa. Doa hadirin.
Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa. Mau pergi, bismillahi tawakkaltu. Allah la haula wala quwwata illa billah hudita wa kufita wa wukit. Ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Setan, wah, tidak bisa nih kita memperdaya. Doa senjata bagi orang beriman. Jelas? Jelas, Bu? Doa. Kita jarang menggunakan doa sebagai senjata yang sangat penting untuk mendekat kepada Allah. Di antara zikir-zikir yang banyak, zikir doa sangat disukai Allah, karena doa membuat kita benar-benar memposisikan jadi hamba dan meminta kepada Rabb-Nya. Terima kasih. Ada doa yang sangat penting, ringkas, supaya ingat ke Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa luar biasa. Ya Allah, tolonglah saya agar jadi orang yang tidak bisa lupa kepada Allah. Zikir terus, zikrullah terus. Wa syukrika, dan syukur kepada Allah, syukur. Wa husni ibadatik, dan bisa memperbagus ibadah kepada Allah. Ini kalau diijabah, udah selesai urusan hidup kita. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Ada doa yang mantap, surat 46 ayat 15. Ini doa untuk 3 zaman. Belakang, sekarang, dan yang akan datang. Ini doa untuk 3 masa. Surat ke-46 ayat 15. Itu agak panjang ya, tapi di doanya aja. Tapi kalau mau dibaca semua tidak apa-apa, satu ayat. Di ayat ini surat Al-Ahqaf ayat 16. Silakan kita simak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Masya Allah. Ada terjemah belum barusan? Belum ya? Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, ia berdoa. Nah, ini doa harus ingat ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa aslih li fi durriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doa
mencakup 3 masa. Satu, untuk yang lalu, Rabbi auzidni an ashkura, ya Allah ilhamkan padaku, berilah kepadaku kemampuan untuk petunjuk untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang banyak yang tidak berhenti yang diberikan kepada kita dan orang tua. Karena masalah kita bukan kekurangan karunia, masalah kita kekurangan bersyukur, sehingga nikmat yang ada tidak ternikmati dan tidak bisa mengundang nikmat lainnya. Jadi ini doa supaya kita betul-betul jadi ahli syukur. Sudah tahu kan, kalau orang yang syukur itu pasti la in syakartum la azidannakum. Nah, menurut para ahli bahasa, la pendek harfu taukid itu menunjukkan kepastian, pasti akan diberikan tambahan karunia. Lalu yang kedua yang saat ini adalah kita minta wa an amal sholihan tardhah, minta supaya waktu kita ini betul-betul jadi amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Karena kita diciptakan itu untuk ibadah, hidup bahagia dengan iman dan amal soleh, meninggal husnul khotimah ketika punya iman dan beramal soleh, dikubur kita ditemani oleh amal soleh, masuk sorga karena rahmat Allah, bukan karena amal soleh. Amal soleh kita tidak cukup. Derajat ketinggian di sorga itu nanti tergantung pahala dari amal soleh kita. Kenapa kita selamat dari neraka? Karena ampunan Allah. Selamat dari neraka karena ampunan Allah. Kalau nggak diampuni kita masuk ke sana. Kalau nanti defisit, kebanyakan dosanya, tetap harus diampuninya, masuk dulu ke sana. Selamat dari neraka karena magfirah Allah, masuk sorga karena rahmat Allah, tingginya derajat di sorga karena pahala syariat yang kita lakukan. Jadi yang kedua tadi apa? Wa an amala sholihan tardoh, supaya setiap waktu kita jadi amal. Dan yang akan datang, wa aslihli fi dzurriyyati, supaya punya anak yang baik, yang diperbaiki keturunan kita tuh akhlaknya, imannya. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, dan supaya ke depan ini selalu bisa tobat, habis terus dosanya dan mati dalam keadaan Islam, husnul khotimah. Surat 46 ayat 15. Pertanyaan silakan. Antum tafham? Jain? Dari mana? Min ay balad? Yaman? Oh, Jain, alhamdulillah. Tafham Indonesia? La, qalil jiddan. Wa antum? Saya nerjemah. Ya. Jain, alhamdulillah. Jazakallahu khair. Ada pertanyaan? Silakan. Sudah sehat sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, A? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ada pertanyaan yang cukup mengguncang kalbu saya, A. Banyak orang yang bermajelis ilmu, namun pulang dari majelis ilmu, mengapa akhlaknya tidak berubah? Satu itu. Yang kedua, banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah, bertauhid dengan baik, tapi ketika ada seorang tabi'in yang menyampaikan araftumullah walam tu'addu haqqahu, mengakunya cinta kepada Allah tapi tidak pernah menunaikan hak-haknya Allah.
yang dimana hak-hak Allah itu menghasilkan output adalah akhlak. Jadi mohon pencerahannya, karena qadarullah sampai detik ini Allah melangkahkan kaki saya itu untuk selalu bertolabul ilmi, tetapi masih banyak orang-orang yang datang ke majelis ilmu masih saja tidak berubah akhlak. Sedangkan tadi AA katakan doa. Jadi ini sangat relate sekali dengan apa yang menjadi pertanyaan saya. Yang pertama, apakah niatnya? Yang kedua, apakah penyampai ilmunya? Yang ketiga, apakah yang disampaikannya? Yang keempat, atau kita masih tergolong ke dalam orang-orang yang ditutup hatinya oleh Allah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa menjawabkan, Ustaz Mulyadi? Satu lagi, mohon maaf. Boleh, boleh. Ya. Sedangkan saya udah lupa yang tadi pertanyaan. nanti saya ulang lagi pertanyaannya. Tenang, saya ingat well pokoknya mah. Jadi yang kedua ini setiap pulang dari majelis ilmu itu saya sering menangis karena saya selalu apakah mata ini yang kelak akan menatap Allah? Apakah telinga ini yang kelak akan mendengar ucapan-ucapan salamun alaikum bima sabartum fanima uqbaddar? Apakah lisan ini kelak yang akan mendapatkan telaga al-kautsarnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ataukah lisan kita ini dihadiahkan cairan timah panas yang mendidih bercampur nanah? Ataukah kaki kita ini yang akan Allah ridhoi untuk meniti sirat dengan selamat? Jadi mohon pembekalannya untuk Al-Fakir ini mudah-mudahan tetap istiqomah dan selalu berada dalam ridhonya Allah. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Satu, berbaik sangkalah yang datang ke majelis ilmu ini orang-orang yang Allah gerakan. Bukan tidak berubah, tapi kita belum menyaksikan perubahannya karena kita tidak ketemu lagi gitu kalau ke orang lain. Jadi kalau lihat pertemuan seperti ini, husnuzon, ini adalah Allah yang mengumpulkan, sudah ada pahalanya insya Allah. Adapun perubahannya kita tidak tahu seperti apa. Mungkin dari yang tadinya minus 8 sekarang jadi minus 4. Memang masih minus, tapi sudah berkurang keburukannya. Jadi kita husnuzon saja kepada yang lain. Kalau ke diri baru tadi kita periksa. Jangan seorang suami berkata begini, istri saya ke pengajian seperti makan obat sehari 3 kali, yang perubahannya nyata hanya pada seragamnya, katanya. Kelakuannya tidak berubah. Jangan begitu. Mungkin kecepatan perubahan seragam belum secepat perubahan hati, tapi melangkahnya ke sini saja sudah ada doa dari makhluk-makhluk. Sepanjang jalan ada malaikat yang menaungi. Bahkan di majelis taklim seperti ini ada maghfirah Allah yang mungkin tidak wujud dalam bentuk perubahan yang cepat dan nyata, tapi boleh jadi adalah sesuatu. Jadi kita husnuzon saja kalau lihat orang lain. Kalau lihat diri, baru boleh kita curiga. Kenapa nih saya belum berubah banyak? 2, jadi kata-katanya kalau boleh jangan disebut tidak berubah, karena itu sudah memvonis ya. Belum saya lihat, begitulah ya. Karena boleh jadi sudah berubah juga tuh. Benar tidak sih? Merasa ada pembelaan ya. Kalau ke orang beriman kita harus husnuzon. Suatu saat saya dengar ada yang berkata ke Buya Hamka, Buya, itu tetangga saya yang satu rajin sholat tapi pemarah,
Yang satu lagi baik tapi jarang sholat. Menurut Buya yang mana yang jelek? Yang jarang sholat mudah-mudahan dengan kebaikannya oleh Allah diberi taufik lambat laun bisa sholat. Nah yang suka sholat pemarah, alhamdulillah dia masih sholat. Kalau enggak sholat saudara bisa dimakan oleh saya nggak tahu, ini hanya dengar aja ya, mungkin Buya tidak menyapatkan begitu. Tapi yang jelek yang mana? Ya kamulah mungkin yang pikirannya mikir yang jelek saja. Kita berbaik sangka saja. Ada cara Allah, karena kalau tidak ditolong oleh Allah tidak mungkin datang ke sini. Enggak. Tanpa taufik Allah enggak akan mau ke majelis taklim. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. 2. Apa yang menyebabkan kita agak sulit berubah? Jadi ini ke kita ya, ke diri. Besar kemungkinan kita salah niat. Apa mungkin ada niat yang salah? Ada. Ingin ketahuan datang ke majelis taklim. Tuh hadirin, tuh Agim tuh. Agar tahu saja saya sekarang ada di Darut Tauhid ya. Nah tuh dia tuh gitu. Jadi selama di sini juga gini-gini aja terus ya. Bukan tidak boleh posting, tapi apa sih pentingnya penilaian orang? Gak penting orang tahu kita nyari ilmu. Yang penting ilmunya manfaat. Betul? Penyakit yang kedua selain salah niat adalah ilusi ilmu. Dengan tahu seakan udah bisa. Jadi ada orang yang mendengar ilmu seakan-akan dia tuh udah jadi tuh bisa mengamalkan. Padahal antara tahu dan amal beda kapling. Kita belajar tahajud seakan-akan sudah jadi ahli tahajud. Ini salah. Umat Islam harus bersatu. Innamal mu'minuna ikhwah. Dia menyebut seakan-akan dia udah bersatu. Padahal dia dengan temannya aja berantem. Namanya ilusi ilmu. 3. Jebakannya adalah suka merasa dengan ilmu dan amalnya itu fokusnya kepada lahir. Jadi kita udah dapat ilmu sholat, pengajian, sedekah, tapi lupa kepada hati, padahal hati ini yang merubah akhlak. Jadi ada yang senang belajar dan mengamalkan cuma ilmu dohir. Nah yang keempat yang bahaya, nambah ilmu dan nambah amal malah nambah kotor hati, nambah ujub, merasa diri lebih soleh. Ini makanya harus evaluasi diri. Apa yang harus kita lakukan? 1, ini saya penceramah ya, saat ini diuji oleh Allah, tidak bisa mengubah satupun yang ada di sini. Allah lah yang mengubah. Tugas saya sebagai penceramah aslinya 1, meluruskan niat. Apa niat ceramah ini? 2, menyampaikan yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, mendoakan supaya diterima Allah. Yang keempat, saya harus sekuat tenaga mengamalkan ilmu yang disampaikan ini. Sudah cuman segitu. Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Perkara ini berubah, Allah yang mengubah. Nah, makanya kalau jadi penceramah tidak usah berlelah-lelah. Kita ini, nggak usah gitu-gitu amat. Sampaikan, ilmu kita segini, ya segini aja. Tidak usah ingin kelihatan hebat, pinter, ilmunya dalam. Tidak perlu. Yang diperlukan adalah perkataan kita diterima Allah. Penutup, begitu ya. Terima kasih Bu. Boleh dipinjamkan mikrofonnya. Ini sampai jam berapa di sini? Sampai maghrib. Maghrib. Tidak ikut kajian malam ya? Tidak. Malamnya jam berapa? Pada maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim MTA Sofa Bogor A, mau tanya. Silakan Bu. Balik lagi tadi mengenai doa. Saya ini seorang istri yang masih jauh dari kata sempurna. Tapi kalau untuk mendoakan suami, insya Allah yang terbaik ya.
Gimana doa yang terbaik buat suami teh? Pertanyaannya, kalau dalam Islam yang saya belum tahu nih ayah, apakah doa seorang istri kepada suaminya itu adalah termasuk doa yang paling mustajab yang Allah dengar? Dan satu lagi, sempit atau lapangnya rezeki seorang suami itu apa tergantung sama istri, apa ada hal lain gitu dan doanya seperti apa? Ini lagi sempit nggak rezekinya sekarang? Keluar kota terus Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih ya hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu mau diijabah doanya Bu? Ini ada hadisnya Ibu ya. Ibu sebelum tidur wudu, sebelum tidur, tidurlah dengan membaca ayat kursi, setidaknya itu Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, tiupkan ke tangan, usapkan ke tubuh. Kalau tengah malam ibu bangun, ibu segera zikir, Alhamdulillah, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pokoknya zikir. Dan itu adalah saatnya mustajab doa. Langsung doa. Apalagi kalau ibu pas bangun, ambil wudhu, sholat tahajud, kemudian sujudnya ibu doa. Al-Furqan ayat 74 aja. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus saja doa Bu. Itu mustajab Bu. Asal sebelum tidurnya wudhu, pas bangun, entah bangun mau apa, mau ke belakang atau apa, zikir, ada zikirnya. Kemudian kalau bisa ambil wudhu dan sholat, itu luar biasa mustajabnya. Apalagi kalau sepertiga malam terakhir, mustajab. Rezeki mah gampang Bu, tinggal minta ke Allah. Semua makhluk Allah yang ngebagikan. Yang jarang itu ibu-ibu mau wudhu dulu, benar? Bagaimana kalau saya mau buang angin? Itu urusan ibu, bukan urusan saya. Buang, masa dilaporkan ke saya? Sedikit tetap aja ya. Kalau batal ya nggak apa-apa, tinggal wudhu lagi kalau mau. Tapi tidur dalam keadaan wudhu, Masya Allah. Terakhir supaya ganjil, tamu dulu ya. Ini santri yang rajin bertanya, rajin nyari ilmu beliau. Gak apa-apa ya Dek, tamu dulu ya. Silakan ibu yang di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon maaf mau tanya, kalau sholat pakai niqab itu sah enggak? Terus kalau suami marah-marah terus aja selama nikah teh asa nggak ada kedamaian, misalkan Misal seperti itu misal ya. seperti itu, terus pengen pisah, dosa enggak Kak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal, nggak usah pengen tahu, nggak usah lihat siapa, nggak usah mikirin, nambah beban pikiran buat ibu. Mendingan nggak tahu. Di rumah suasananya tidak enak terus, boleh ibu baca surat Al-Baqarah, tamatkan 2 juz 4 lembar, 286 ayat. Niatkan, ya Allah, saya baca surat Al-Baqarah ini benar-benar mengharapkan keberkahan darimu. Itu pahalanya saja kalau ikhlas kurang lebih 250, 1/4 juta kebaikan ibu lakukan. Di antara fadilahnya, sihir tidak bisa mempan, jin tidak masuk, setan akan pergi. Nanti gimana kalau suami saya pergi? Sudahlah, terus saja baca. Nanti Allah akan membuat tenang.
Suami makhluk ciptaan Allah. Mungkin ujiannya suami ilmunya terbatas sehingga imannya belum kuat. Kalau iman belum kuat biasanya akhlak belum bagus. Saya tidak mengatakan tidak, ya belum. Karena kalau belum itu berarti akan, insya Allah. Kalau tidak ngunci. Suami ilmunya belum banyak karena iman itu tergantung ilmu dan akhlak tergantung iman. Maka coba baca ayat, baca Al-Baqarah. Ustaz pernah baca Al-Baqarah yang cerita ke A itu? Bagaimana itu efeknya? Coba boleh pinjamkan mikrofonnya karena Ustadz ini punya pengalaman tentang surat Al-Baqarah. Baik, sebelumnya saya divonis sakit. Sakitnya mungkin kalau orang berkata ya luar biasa lah. Mungkin orang-orang akan mendengar ngeri dengarnya, karena cukup berat dengarnya. Tiba-tiba saya teringat kajian Al-Hikamnya Darut Tauhid, yaitu AA yang berkata fadilah dari surah Al-Baqarah. Kebetulan saya selama ini selalu membersamai Darut Tauhid Peduli. Lalu ada seorang rekan yang berkata, Kang Nurdin Maulana, Ustadz katanya baca surah Al-Baqarah 20 hari kalau bisa tanpa terhenti. Selepas sholat subuh, kalau kebiasaan saya setelah waqiah saya baca surah Al-Baqarah, itu beres-beres kalau jam 5, jam 8 beres. Kadang-kadang jam 9 baru beres. 20 hari saya amalkan. Ketika diperiksa lagi, alhamdulillah sakit saya Allah angkat. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa ya. Alhamdulillah. Masya Allah, janji Allah, semua penyakit Allah yang ciptakan, Allah izinkan dan mudah bagi Allah. Terima kasih Ustadz, jazakallah, semoga sehatnya terus terjaga ya. Ada lagi yang mau cerita Al-Baqarah? Pak Alek, cerita tentang siapa aja? Luar biasa, saya mendapat cerita tentang surat Al-Baqarah ini banyak. Nah ibu boleh, memang kalau suami istri sering bertengkar, dua-duanya baca surat Al-Baqarah aman. Apalagi baru belajar baca Quran ya, lama tuh menyelesaikan. Jangan mengeluh, wah panjang Ustadz tadi 3 jam itu karena bacaannya tartil, dinikmati. Tapi kalau sudah biasa itu sejam seperempat lah ya, sejam, 1 jam cukup mungkin ya. Saya nggak tega kalau sejam sama-sama begitu terlalu cepat ya. Sejam seperempat tuh selesai tuh. Habis sholat subuh sampai syuruk bisa selesai itu surat Al-Baqarah 2 juz kalau udah terbiasa. Coba baca di rumah ya Bu, Ibu. Ada yang punya hutang tidak? Baca surat Al-Baqarah. Niatkan mencari pahala, mencari keridhaan Allah. Setiap huruf 1 kebaikan dikali 10. Sekali baca surat Al-Baqarah 1/4 juta lebih pahalanya, pahala kebaikan. Susah ditandinginya ya. Bapak mau nanya tadi, udah terjawab kan Pak? Udah terjawab belum Dek? Udah aja, nggak apa-apa, itu aja jawabannya ya. Silakan bonus, kasihan ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten, saya dari Bogor, makanya alhamdulillah dikasih waktu karena jauh. Izin bertanya, kita kan ingin memiliki keturunan yang soleh dan solehah, terjaga, terlindungi dunia akhirat. Namun satu sisi terkadang anak itu mempunyai pilihan dalam prinsipnya. Nah ini bagaimana jika ada perbedaan, sementara kita selaku orang tua memberikan pilihan itu, mengiyakan pilihan itu, tapi terkadang mengeluarkan kalimat terserah
Jadi seolah-olah setengah hati ini, apakah itu akan berdampak dari efek dari doa yang selalu kita panjatkan? Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, tobat. Jangan-jangan anak punya pilihan yang membingungkan, ini buah dari dosa-dosa kita sebagai orang tua. Mungkin sebelum nikahnya juga udah ada dosa. Mungkin selama hamil jarang baca Quran, jarang doa. Mungkin membesarkan anak tidak dengan contoh yang baik, tidak dibanjiri dengan doa dan air mata. Jadi tiba-tiba ada masalah, jangan lihat anaknya yang bermasalah, kita orang tuanya yang bermasalah. Itu izin Allah anak seperti itu, teguran dari Allah bagi orang tuanya. Jangan jengkel ke anak, itu buah tabungan dosa kita. Tobat, sholat, tobat, ampun ya Allah. Yang ngebulak-balik hati anak adalah Allah. Anak ini milik Allah, bukan milik kita. Dan yang paling tahu apa yang terbaik bagi anak adalah Allah. Tobat. Anaknya sudah gede atau masih bayi? Kan milih apa? Pengen popok yang berbeda. Iya. Jadi anak saya sudah SMP kelas 3. Satu sisi beliau ingin di Darul Hufaz, ingin pondoknya yang khusus tahfiz. Satu sisi saya mengarahkan kepada yang ada skala formalnya atau boarding, ada school boardingnya sambil mondok gitu. Jadi pandangan itu apakah akan berefek dengan kualitas doa kita gitu nantinya? Enggak, bapaknya suka ngajinya. Kalau saya mah enggak membingungkan ya enggak? Salah tidak kalau kita mengeluarkan kalimat terserah gitu? Itu mah jengkel, ngaku ya kan? Ngaku jengkel kan? Mohon. Ya. Atuh anak mau ngapalin Quran, kita ingin, pernah kita masuk tahfiz belum? Bapak pernah belum? Belum. Itu dia masalahnya ya enggak? Bayangkan anak mau menghafal Quran. Tanya berapa anak yang memang cita-citanya mau ke sana. Kalau bukan Allah yang memberikan taufik, susah. Kalau anak saya minta itu mah, apa sih kepentingnya keinginan saya? Kira-kira Allah sukanya yang mana nih? Jawab Pak. Ya Quran lah. Iya, terima kasih ya. Berarti doa anak diijabah nih. Amin, amin ya Allah. Bapaknya digerakkan ke sini. Amin ya Allah. Di antara sekian banyak yang hadir digerakkan oleh Allah nanya, ya kan? Dijawab pulen. Terima kasih ya. Kalau itu pesantrennya sudah bagus, teruji, benar, udah harusnya sujud syukur. Nanti gimana masa depan anak? Kita nggak boleh sok tahu. Anak lihat gini ya, bila engkau ingin tahu, kenapa jadi emosi begini saya dan tenang. Bila engkau ingin tahu, astagfirullahaladzim. Bila engkau ingin tahu kedudukanmu di sisi Allah, lihat kesibukan apa yang Allah berikan kepadamu. Kalau Allah memberikan kesibukan kepada kita, senang baca Quran, mencintai Quran, berarti Allah sudah senang berbicara padamu. Kalau Allah membuat kita senang zikrullah, Allah senang diingat olehmu. Allah mengingatmu. Kalau kita senang sekali sholat tahajud, itu cirinya Allah sangat senang dekat denganmu. Aqrabu ma yakunu abdu fi rabbihi fahuwa sajid, min rabbihi fahuwa sajid. Paling dekat seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Jadi kalau orang udah senang sujud, itu teh ciri Allah sedang dekat dengan dia. Kalau senangnya belanja online, berarti dia sedang dekat dengan cicilan, ya kan? Dekat dengan Allah itu lihat kesibukan apa yang Allah berikan kepadanya. Kalau anak bapak disibukkan dengan Quran, Masya Allah, sebaik-baik zikrullah. Kita mah nggak kebagian. Saya
harus terus pontang-panting ngejar, pengen bisa ngapalin Quran. Anak juga disuruh belum tentu mau, betul? Ini doa anak, mungkin anak doa, ya Allah sadarkan orang tua saya yang terbalik, Pak. Iya benar, ini Bapak kesini nggak kebetulan, Pak, jauh-jauh dari Bogor ke sini. Dari sekian banyak yang hadir, dibuat tidak ngacung selain Bapak, ya kan, dan Ustadz. Kalau jawaban ini menenteramkan hati, berarti insya Allah ini semoga jadi kebaikan. Bagaimana, tentram atau gelisah? Ya, langsung saya support, saya dukung. Wah, alhamdulillah, saya ikut bahagia. Terima kasih. Atur nuhun. Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Beliau sangat rajin bertanya, ya. Nanti aja khusus kita ya berdua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Syahid, duhai yang maha menatap. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Duhai Allah, catatkan siapapun yang hadir ini menjadi hamba yang Engkau sempurnakan nikmat yakin padamu. Ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Allah, catatkan kami menjadi hamba-hamba yang Engkau cintai. Berkahi sisa umur kami ini. Jadikan kami ahlul yakin. Jadikan sepanjang waktu yang tersisa ini jadi amal soleh yang Engkau terima. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ampuni dosa ibu bapak kami, muliakan orang tua kami, jadikan akhir hayatnya husnul khotimah, lapangkan kubur ibu bapak kami, ringankan hisab, jadikan orang tua kami ahli surga, ahlul jannah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan keluarga kami, karuniakan kami keluarga sakinah, keluarga penuh berkah. Jadikan pendamping hidup kami penguat iman dan amal soleh. Titipkan keturunan yang soleh, solehat, hafiz, hafizah.
karuniakan akhlakul karimah, cukupi kami hanya dengan rezekimu yang halal barokah, kumpulkan kami dengan orang-orang yang soleh solehah. Ya Allah, karuniakan kepada kami lahir batin sehat walafiat, lindungi kami dari bala wal fitnah. Ya Allah, jadikan sisa umur ini istiqomah, jadikan akhir hayat kami husnul khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma a'izal islam wal muslimin, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin wa fi kulli makan. Tolonglah ya Allah saudara kami di Palestina. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya Engkau satu-satunya yang bisa menolong ya Rabb. Makhluk yang zalim ada dalam genggaman-Mu, cerai beraikan mereka ya Allah. Menangkan kaum mukminin, kaum muslimin. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Allahumma ij'alna minal muttaqin, Allahumma ij'alna minal mutawakkilin, Allahumma ij'alna minal muhsinin, Allahumma ij'alna minal mukhlasin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.